Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Samani, anggota Bawaslu Provinsi Banten Divisi Humas Sumbar, sangat berbahagia sekali bisa menyapa seluruh peserta Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif Online di seluruh Indonesia. Semoga seluruh sahabat-sahabat senantiasa dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Tuhan. Sahabat-sahabat semuanya, pada topik 8 ini kita akan membahas tentang strategi kehumasan bagi kader pengawas partisipatif. Sebelumnya, sahabat-sahabat sudah mendapatkan materi tentang konten kepemiluan, kemampuan dalam melakukan komunikasi dan penggunaan media sosial, serta kemampuan dalam melakukan pendekatan dengan masyarakat. Pada sesi terakhir di topik 8 ini, saya akan menyampaikan materi kaitan dengan salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap kader pengawas partisipatif, yaitu kemampuan dalam melakukan koordinasi dan kerjasama tim. Ayo kita belajar bersama dengan pengawas. Sahabat-sahabat semua, pada dasarnya setiap orang tahu tentang koordinasi dan kerjasama tim. Tapi tidak semua orang mempunyai pemahaman dan pengetahuan yang baik untuk melakukan koordinasi dan kerjasama. Setiap orang bisa melakukan koordinasi dan kerjasama, tapi tidak semua orang bisa terampil untuk berkoordinasi dan kerjasama. Pasti ada sebagian dari sahabat-sahabat yang bertanya, kok bisa? Mari kita perhatikan 4 gambar aktivitas berikut. Gambar pertama, seorang yang sedang meminum air putih. Kemudian gambar yang kedua adalah seseorang yang sedang memainkan alat musik biola. Dan gambar ketiga adalah gambaran tentang pertandingan sepak bola. Dan yang keempat adalah pertunjukan orkestra. Dari 4 gambar ini, manakah yang menggambarkan aktivitas koordinasi dan kerjasama? Lalu sahabat-sahabat memikirkan jawaban dari pertanyaan tadi, mari kita bahas tentang definisi koordinasi dan kerjasama tim. Ada banyak pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tentang definisi koordinasi dan kerjasama. Menurut ilmu manajemen, koordinasi diartikan sebagai pengaturan suatu kelompok untuk memberikan kesatuan tindakan dalam mewujudkan tujuan bersama. Sedangkan dari perspektif ilmu biologi, koordinasi diartikan sebagai sistem organ tubuh yang mengatur semua gerak organ agar dapat bekerja secara serasi sesuai dengan tujuan. Sedangkan definisi kerjasama tim atau teamwork adalah sinergi sekelompok orang atau bagian atau fungsi yang berbeda-beda untuk mewujudkan tujuan bersama. Jadi sahabat-sahabat, koordinasi dan kerjasama tim ini mensyaratkan 3 prinsip, yaitu berorientasi pada tujuan, berorientasi pada kelompok, dan berorientasi pada sinergi. Setelah mengetahui definisi dari koordinasi dan kerjasama tim, tentunya sahabat-sahabat sudah mempunyai jawaban terhadap pertanyaan 4 gambar aktivitas tadi. Jadi setiap saat tubuh kita melakukan berbagai rangkaian aktivitas koordinasi dan kerjasama, walaupun kita seringkali lupa atau bahkan tidak menyadarinya. Aktivitas kita sehari-hari yang sederhana pun sebenarnya adalah hasil dari sistem koordinasi dan kerjasama dalam tubuh kita. Misalnya, aktivitas berjalan dan minum bisa kita lakukan dengan baik karena adanya sistem koordinasi yang melibatkan saraf, hormon, indera, otot, sendi, dan tulang. Untuk membuat kemampuan koordinasi dan kerjasama menjadi suatu keterampilan dan keunggulan yang bisa dilakukan secara sadar dan berulang-ulang, tentunya membutuhkan banyak latihan. Setiap orang bisa menendang bola, tapi tidak setiap orang mahir memainkan bola. Setiap orang bisa menggesekkan biola, tapi tidak semua orang bisa mahir memainkan biola dan menghasilkan nada-nada yang indah. Jadi sahabat-sahabat, koordinasi dan kerjasama tim itu mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling tergantung. Tapi tentunya kita jangan terjebak pada anekdot klasik tentang telur dan ayam, sehingga sahabat-sahabat kemudian ada yang bertanya, lebih dulu mana antara koordinasi dan kerjasama tim? Kalau itu saya nggak bisa jawab. Mengapa setiap kader pengawas diharapkan mempunyai keterampilan dalam koordinasi dan kerjasama tim?
Sahabat-sahabat, penanganan pandemi COVID-19 dapat kita jadikan contoh untuk menggambarkan betapa pentingnya peran koordinasi dan kerjasama. Keberhasilan kita untuk saling berkoordinasi dan bekerjasama dalam menanggulangi COVID-19 adalah kunci untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Nah, tantangan dalam pelaksanaan pemilu juga tidak jauh berbeda. Penyakit atau virus yang mewabah dalam setiap pelaksanaan pemilu cukup banyak dan terus berulang. Misalnya politik uang, kampanye hitam, dan ujaran kebencian. Bahkan ketika penyakit atau virus yang menginfeksi pelaksanaan pemilu tersebut tidak hanya bersifat endemik, tapi juga sudah menjadi pandemi. Untuk melawan virus dalam setiap pelaksanaan pemilu tidak bisa dilakukan seorang diri saja, tapi harus menjadi kesadaran kolektif dan komitmen kita bersama. Ada 4 hal yang mendasari pentingnya kemampuan koordinasi dan kerjasama bagi kader pengawas partisipatif. Pertama adalah untuk memunculkan atau melahirkan semangat kolektivitas, yaitu kerja kolektif dan kesadaran bahwa pengawasan pemilu adalah tanggung jawab kita bersama. Yang kedua adalah adanya kesamaan pemahaman dan persepsi, sehingga tidak ada perbedaan dan mispersepsi di antara kader pengawas tentang apa tujuan dan pentingnya pelaksanaan pemilu dan pengawasan pemilu. Yang ketiga adalah lahirnya komitmen bersama, sehingga semangat kerelawanan lahir dari kesadaran pribadi dan mewujud menjadi kesadaran bersama atau kesadaran kolektif. Dan yang keempat, memberikan kekuatan dan daya juang, sehingga para kader pengawas dalam menjalankan perannya mempunyai mental yang kuat dan menganggap tugas pengawasan pemilu sebagai bentuk kontribusi dan pengabdiannya untuk bangsa dan negara. Berikut ini ada film pendek yang cukup kocak dan bisa menggambarkan tentang pentingnya fungsi koordinasi dan kerjasama tim. Okay, come on everyone, we're behind schedule. You know what's gotta be done. Move it, move it, move it. Hey, you there, pick up the pace. They're falling behind. Come on, let's go. Everyone, move together. We've got a threat on our hands. You there. Here we go. Sahabat-sahabat, agar bisa melakukan koordinasi dan kerjasama tim, kita harus mengetahui apa saja yang menjadi unsur-unsur di dalamnya. Pertama adalah unsur subjek, atau orang, manusia, kelompok, atau organisme. Koordinasi dan kerjasama tidak akan berjalan jika tidak ada kemauan dari aktor yang menggerakkannya. Kita semua tahu bahwa pada dasarnya kodrat manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Koordinasi dan kerjasama itu merupakan suatu kebutuhan, bahkan dalam keadaan tertentu menjadi suatu keharusan dan kewajiban. Maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa setiap makhluk hidup yang tidak bisa berkoordinasi dan bekerjasama akan terancam punah. Yang kedua adalah unsur misi atau tujuan yang menjadi orientasi bersama sehingga bisa menjadi petunjuk arah untuk membuat perencanaan yang baik, terukur dan terarah. Misi dari SKPP ini adalah untuk membumikan semangat pengawasan pemilu di masyarakat, yaitu dalam bentuk partisipasi untuk mengawasi dan menjaga kualitas pelaksanaan pemilu yang luber dan jurdil. Yang ketiga adalah adanya kesamaan pemahaman atau kesamaan persepsi tentang tujuan bersama,
bahwa pemilu itu adalah hajat kita bersama, sehingga kita semua punya tanggung jawab moral untuk mengawasi seluruh prosesnya dan memastikan kualitas pelaksanaannya. Yang keempat adalah unsur interaksi, yaitu kesaling terhubungan dalam pola komunikasi yang positif. Kelima, adanya harmoni, yaitu untuk memadukan dan menyelaraskan gerak langkah antara Bawaslu dan kader pengawas, dan tentunya juga kepaduan gerak langkah sesama kader pengawas itu sendiri. Keenam adalah efektivitas, yaitu mengoptimalkan pencapaian tujuan dengan cara yang mudah, sederhana, dan cepat. Terakhir adalah efisien, yaitu penggunaan sumber daya yang minimal, akan tetapi dengan hasil yang maksimal. Sebelum kita melanjutkan pembahasan materi berikutnya, mari kita saksikan bersama film pendek yang sangat reflektif ini.
Sahabat-sahabat juga perlu tahu bahwa koordinasi dan kerjasama tim itu mempunyai 4 sifat, yaitu pertama adalah sifat aktif, yang artinya punya inisiatif dan tidak pasif. Yang kedua adalah sifat dinamis. Koordinasi itu harus bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Yang ketiga bersifat responsif, cepat memberikan umpan balik. Yang keempat adalah holistik, yaitu bersifat keseluruhan proses dan tidak parsial. Tanpa adanya akselerasi, koordinasi akan berantakan dan tidak akan nyambung. Adapun bentuk-bentuk dari koordinasi itu bermacam-macam. Pertama adalah internal dan eksternal, yaitu koordinasi ke dalam dan ke pihak luar. Kemudian bentuknya yang kedua adalah vertikal dan horizontal, yaitu koordinasi ke atas atau hierarkis dan koordinasi yang setingkat. Tiga, bentuknya struktural dan non-struktural, yaitu subordinat dan non-subordinat. Yang keempat bisa berbentuk formal dan non-formal, resmi atau tidak resmi. Dan yang kelima, bentuknya bisa verbal dan non-verbal. Dalam melakukan koordinasi dengan Bawaslu, diharapkan kader pengawas bisa menggunakan berbagai saluran koordinasi yang mudah diakses, friendly, dan efektif. Koordinasi dan kolaborasi antar sesama kader pengawas juga harus diintensifkan, baik di tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi, atau di tingkat nasional. Sebaiknya kader pengawas dalam melakukan koordinasi tidak langsung ke Bawaslu RI, tapi terlebih dahulu dengan Bawaslu di tingkat kabupaten kota dan provinsi,
sehingga nantinya persoalan tidak menumpuk di Bawaslu RI. Dalam upaya membangun suatu hubungan komunitas yang solid dan satu visi, tentunya tidak mudah. Apalagi komunitas yang dibangun atas dasar kerelawanan dan tidak bersifat struktural seperti kader pengawas partisipatif ini. Ada beberapa hal yang menjadi tantangan dalam membangun koordinasi dan kerjasama tim, yaitu pertama adalah hambatan psikologis, karena kita tahu bahwa setiap orang pasti punya ego, karakter, tingkat kematangan emosi, dan kemampuan adaptasi yang berbeda-beda. Yang kedua adalah heterogenitas, yaitu fakta bahwa latar belakang kader pengawas yang berbeda-beda baik dari segi kedaerahan, sosiokultural, usia, dan pengalaman bisa menjadi kekuatan dan bisa juga menjadi kelemahan. Di satu sisi bisa produktif dan di sisi yang lain bisa menyimpan potensi konflik. Yang ketiga adalah passion yang berbeda atau semangat dan gairah antar kader yang tidak sama. Ada yang sangat optimis dan ada yang biasa saja, dan ada juga yang sangat pesimis. Dalam perspektif psikologi, sikap optimis dan pesimis ini sama-sama bisa menular di dalam suatu komunitas. Yang keempat adalah konsistensi, bahwa proses pengawasan pemilu itu harus dilakukan secara terus-menerus sepanjang tahapan pelaksanaan pemilu, sehingga bisa mempengaruhi semangat dan daya juang kader yang naik turun. Sahabat-sahabat semuanya, ada 7 hal yang bisa membuat koordinasi dan kerjasama tim berjalan dengan baik. Pertama adalah berorientasi pada hasil, yaitu fokus pada pencapaian dan memastikan misi harus terlaksana dengan baik. Yang kedua, menghargai proses, karena menjalani proses itu tidak mudah dan membutuhkan kesabaran. Yang ketiga, saling percaya, bisa memberikan perasaan nyaman dan aman dalam sebuah tim. Yang keempat adalah saling sinergi, yaitu saling menguatkan dan saling mengisi. Kelima, saling kontrol atau saling menjaga dan saling mengingatkan. Keenam adalah saling memotivasi, yaitu menjaga semangat dan konsistensi. Ketujuh adalah saling apresiasi, yaitu mengakui setiap kontribusi. Saya ingin mengajak sahabat-sahabat untuk berdiskusi dan menjawab pertanyaan berikut. Dari keempat gambar ini, siapakah tim terbaik dalam melakukan koordinasi dan kerjasama? Pertama adalah gambar semut, yang kedua adalah gambar burung yang terbang dalam formasi V, kemudian yang ketiga adalah gambar kawanan serigala, dan yang keempat adalah gambar manusia. Keempat gambar ini sering dijadikan contoh favorit dalam pelatihan-pelatihan manajemen karena dianggap mempunyai keunggulan dan keistimewaan dalam melakukan sistem koordinasi dan kerjasama. Silakan sahabat-sahabat berdiskusi dan menentukan pilihannya. Untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam melakukan koordinasi dan kerjasama tim, ada beberapa langkah yang perlu sahabat-sahabat lakukan. Pertama adalah kenali diri atau self-recognition. Dalam melakukan interaksi sosial, kita selalu dipengaruhi oleh emosi, kebiasaan, dan karakter diri kita. Oleh karenanya, mengenali dan menggali lebih dalam diri kita sendiri adalah kunci untuk mengeluarkan potensi yang kita miliki. Yang kedua adalah membiasakan diri untuk menerima perbedaan, sehingga kita tidak terjebak pada pikiran yang sempit dan sikap yang introvert. Yang ketiga adalah aktif berorganisasi, karena dengan berorganisasi kita bisa berhubungan dengan banyak orang dan bisa memperbanyak jaringan sosial. Yang keempat adalah pelajarilah ilmu-ilmu sosial seperti manajemen, psikologi, sosiologi, dan komunikasi yang bisa meningkatkan kecakapan kita dalam melakukan kerjasama, koordinasi, dan hubungan sosial di masyarakat. Yang kelima adalah mempunyai rasa memiliki terhadap tujuan bersama. Yang keenam, melatih rasa tanggung jawab, karena tanggung jawab itu pada dasarnya juga perlu latihan, karena di dalamnya ada sikap berani dan sikap siap untuk menanggung segala resiko. Yang ketujuh adalah mengasah kemampuan kepemimpinan atau leadership. Nah, poin yang ketujuh ini saya pikir penting, sahabat-sahabat semuanya, karena kemampuan koordinasi dan kerjasama tim pada dasarnya adalah bagian dari kemampuan kepemimpinan. Oleh karenanya, setiap kader pengawas partisipatif diharapkan mempunyai jiwa kepemimpinan. Sahabat-sahabat semua,
Kemampuan kepemimpinan bukan hanya milik segelintir orang dalam piramida organisasi. Setiap orang punya potensi kepemimpinan yang perlu terus dikembangkan. Menurut Hermawan Kartajaya dan tim MacPlus, ada 3 model level kepemimpinan atau leadership, yaitu leadership 1.0, suatu kepemimpinan yang sifatnya diwariskan, seperti sistem kerajaan di mana pengaruh sang pemimpin muncul karena nama besar orang tua atau leluhurnya. Yang kedua adalah leadership 2.0, kepemimpinan yang didasarkan pada titel serta jabatan. Pengaruh pemimpin muncul dari posisi struktural yang dimilikinya. Kesediaan bawahan mengikuti leadership 2.0 ini bisa bersifat sukarela dan bisa juga terpaksa. Kemudian yang ketiga adalah leadership 3.0, yaitu kepemimpinan yang didasarkan pada kemampuan seseorang untuk menggerakkan orang lain di sekitarnya tanpa paksaan. Leadership 3.0 ini mempunyai karisma di mana orang-orang secara sukarela mengikutinya, walaupun dia tidak mempunyai jabatan dan pangkat. Leadership 3.0 ini adalah kepemimpinan horizontal yang bisa dilatih dan diraih oleh setiap orang. Menurut saya konsep leadership 3.0 ini perlu dikembangkan lebih jauh lagi, yaitu leadership 4.0. Konsep leadership 4.0 ini adalah konsep kepemimpinan bersama yang didasarkan pada tanggung jawab bersama dan memposisikan setiap orang sebagai pribadi yang merdeka dan mandiri. Leadership 4.0 adalah kepemimpinan partisipatif dan kolaboratif untuk saling memberikan kontribusi dan saling menghargai. Leadership 4.0 adalah kepemimpinan yang kompatibel dengan industri 4.0 sekarang ini. Pada dasarnya, kader pengawas adalah duta dan mahkota pengawasan Bawaslu di tengah-tengah masyarakat. Terakhir, untuk menemani sahabat-sahabat semua tetap di rumah saja sambil belajar, saya sertakan daftar pustaka yang dapat menambah khazanah pengetahuan sahabat-sahabat. Selain itu, saya juga merekomendasikan sahabat-sahabat untuk meluangkan waktu menonton 5 film bagus ini yang mempunyai banyak pelajaran yang bisa kita petik tentang kekuatan, koordinasi, kerjasama, dan kepemimpinan. Demikianlah sahabat-sahabat semuanya materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Selanjutnya sesi ini bisa kita perdalam bersama dalam forum diskusi dan tanya jawab. Terima kasih telah bergabung dan belajar bersama dengan Bawaslu. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.